Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana pagi hari ini? Kabar baik semuanya? Baik, kita bertemu di Voice of Aletheia pagi hari ini. Kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kasih setia dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kalau kami dengan tubuh yang sehat, segar kembali di masa yang sulit ini, tapi kami masih boleh diberikan kesegaran dan kekuatan semua oleh karena anugerah-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu, renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan hidup kami semakin indah di dalam Tuhan. Biarlah Engkau membuat hati kami semakin dekat dan mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, waktu ini kami serahkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, pagi hari ini anak-anak kita akan bertemu di dalam satu persekutuan yang indah. Oleh karena apa? Kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan baca ya bersama-sama. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing di rumah, baik di HP-nya ataupun di Alkitab tertulisnya. Kita buka di dalam Ulangan 6. Oke. Ulangan 6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama untuk hari ini. Demikian firman Tuhan, kalian bisa mengikutinya. Ayat 24 sampai yang ke-26, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada kata kunci tadi di terakhir dikatakan memberikan engkau damai sejahtera. Nah, ada orang yang berkata, aku masih kurang, aku belum damai dan aku belum sejahtera. Aku belum menikmati kasih Tuhan dalam kehidupanku. Aku kok serasa belum dijawab ya doaku, istilahnya seperti itu. Nah, apakah Tuhan gak adil? Apa Tuhan gak baik? Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan selalu menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Artinya Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Nah, hari ini kita bisa melihat firman Tuhan ini, kita akan melihat juga sebuah kesaksian seseorang di mana kehidupannya yang mungkin hari ini bisa menjadi berkat bagi kita, dan saya berharap menjadi berkat. Ada seorang di Tennessee di mana seorang ibu yang namanya Thelma Perkins. Nah, Bu Thelma ini luar biasa, di mana kehidupannya dia seorang perawat. Nah, suatu hari dia ada suatu peristiwa di mana ada seorang anak yang lahir itu lengkap semuanya, namun di kepalanya ini tanpa ada wajah, tanpa hanya seonggok kepala yang tanpa muka, istilahnya gitu. Dan hanya ada lubang di situ untuk dia bisa menghirup udara, untuk bernafas dan untuk makan. Dan orang takut, dan ini monster, orang pikir seperti itu ya. Tapi dia manusia dan dia bayi yang lahir. Nah, di rumah sakit itu pun ada yang memalingkan mukanya, ada yang ketika melihat dia merasa sedih, ada yang merasa kasihan, dan ada juga yang merasa menakutkan bagi mereka. Tapi ada seorang ibu tadi, Bu Thelma, yang luar biasa. Dia merawat mulai sejak kecil itu, dan terus dia membimbing anak ini, sampai orang tuanya sendiri nggak mau terima, memberontak atas anaknya ini. Tetapi ibu ini luar biasa. Dan singkat cerita, ibu ini mengadopsinya. Karena apa? Dia melihat bahwa ada harapan karena dia masih diberi hidup. Dan melalui makan, melalui minum, melalui lubang yang satu, dia bernafas melalui lubang yang satu itu juga. Nah, ketika dia mulai bertumbuh dan akhirnya sudah menjadi baby mungil yang sekarang menjadi yang besar, tetap seperti itu. Dan dirancang nanti berapa lama ketika operasi dan habisnya berapa, kita belum tahu. Dan akan jadi seperti apa, karena dia nggak punya wajah. Namun dengan luar biasa perhatiannya, ibu ini terus membimbing sampai dia dengan suaminya mengadopsi ini. Dan Pak Ray ini juga luar biasa, sampai akhirnya anak ini tumbuh menjadi anak-anak. Dia diajak ke sekolah minggu, dia diperkenalkan dengan rumahnya, ini jalurnya sampai hafal bagaimana dia tidak terbentur apapun karena situasinya. Dan ketika orang tuanya ini, angkatnya ini merubah segala sesuatunya, dia kasih tahu dulu
supaya anak ini tidak terbentur. Ketika dia ke sekolah minggu, ada yang berkata, ini kok seperti ini yang nggak punya wajah. Tapi bagaimana akhirnya teman-temannya lambat hari bisa menerima keadaannya. Ada orang tua yang sekolah minggu yang lain ketika datang, wah ini monster kan gitu ya. Tapi dia tidak berkecil hati juga anak ini. Dan secercah harapan diberikan oleh seorang ibu dan bapak yang bukan bapak ibu kandungnya, tapi memberikan harapan bagi dia. Dan anak ini begitu bersyukur kalau dia boleh memiliki mata, dia akan bersinar-sinar karena dia diberikan sebuah harapan. Dengan cerita singkat ini, apa yang bisa kalian dapat dalam kehidupan kita? Dan apa yang harus kita dapatkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita seharusnya bersyukur, kalian harusnya bisa bersyukur. Kalian diberikan lengkap, kalian tidak diberikan wajah seperti monster, kalian begitu sempurna. Adakah rasa syukur itu di hadapan Tuhan? Ibunya, bapaknya kandung tidak bisa menerima. Tetapi seorang yang ibu dan bapak sambungnya, artinya bukan kandungnya, bisa menerima dia. Karena apa? Dia memiliki hati mengasihi. Dia sangat bersyukur memiliki orang tua asuh yang demikian. Sekarang kita, apakah kalian bersyukur dengan orang tuamu saat ini? Engkau bisa berpendidikan sampai sejauh ini. Engkau dibesarkan dengan luar biasa sampai saat ini. Bersyukurkah kita dengan keberadaan kita? Renungkan dalam hidupmu. Ketika engkau mulai lahir, orang tuamu memandikanmu, orang tua memeliharamu, menyuapin engkau ketika bayi, sampai engkau tumbuh dewasa, dan sampai sekarang. Ataukah engkau menyakiti hati ibumu, hati ayahmu? Renungkan dalam hidupmu, adakah rasa syukur engkau senikmat hari ini yang Tuhan berikan? Yang kedua, kalau kita melihat kehidupan seorang ibu dan bapak asuh ini, apakah hidup kalian bisa memberikan secercah harapan, sinar yang begitu bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kehidupanmu bisakah menjadi berkat bagi orang lain? Mari kita meneladani bapak dan ibu Ray ini yang begitu memiliki hati dan dia menerapkan kasih Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi kenyataan, menjadi hidup melalui kehidupan mereka. Jadi mari kita memiliki hati yang seperti Bapak Ray dan Ibu Telma ini, di mana dia mengasihi dengan tulusnya, bukan anaknya, tetapi dia mengasihi. Seperti juga Yesus mengangkat kita yang seharusnya kita ini bukan siapa-siapa, tapi diangkat menjadi anaknya. Satu penghargaan keistimewaan yang luar biasa. Kalian seharusnya bersyukur hari ini. Dan kalian yang kedua adalah, apakah bisa menjadi secercah harapan bagi orang lain? Menggambarkan bahwa hidupmu ini bisa meneladani Yesus. Sehingga memberikan harapan bagi orang lain. Memberikan kasih bagi orang lain. Apakah engkau malah membuli temanmu? Atau engkau mengasihi temanmu? Engkau mengasihi orang tuamu? Atau engkau sedang uring-uringan kepada orang tuamu? Bagaimana kehidupanmu hari ini? Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan selalu menyinari kita. Dan memandang kita. Memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Itu bukan 1-2 hari, tapi setiap saat. Yang jadi pertanyaan hari ini, adakah rasa syukur itu dalam kehidupan kita? Dan yang kedua tadi apa? Bagaimana kita memberikan satu harapan bagi orang lain? Engkau memberikan harapan bagi orang tuamu yang sudah mendidikmu, membiayaimu sampai saat ini, apakah engkau bisa memberikan hidupmu juga secercah harapan masa depanmu, sehingga orang tuamu berbahagia hari ini? Apakah ketaatanmu, kepatuhanmu, dan kehidupan keteladananmu
itu bisa dilihat oleh sahabatmu, gurumu, ketika engkau di sekolah. Apakah itu juga engkau bisa memberikan harapan, secerca harapan bagi mereka? Jawab itu dalam hatimu hari ini. Jadilah seorang yang berguna bagi orang lain, seperti Pak Ray dan istrinya, begitu mengasihi yang bukan anak kandungnya. Allah sudah mengasihi kita, yang kita seharusnya bukan anak-anaknya, tapi kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anaknya. Kita yang penuh kekurangan, kita yang manusia yang berdosa, kita manusia yang bersalah, kita seharusnya mendapat hukuman, tapi kita mendapatkan kasih karunia. Tuhan menyinari kalian dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa. Oleh sebab itu mari kita bersyukur, dan mari kita memberikan secerca harapan, setitik harapan bagi orang yang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat hari ini. Kami diperlihatkan karyamu yang agung dalam kehidupan kami. Kami manusia yang biasa, banyak kekurangan, banyak dosa. Tapi kami diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Dengan satu tugas mulia, mensyukuri senantiasa hidup yang kau berikan ini. Dan memberikan harapan juga bagi orang lain. Walaupun itu kecil, tetapi biarlah hidup kami belajar untuk memberikan harapan demi harapan bagi orang lain, walaupun itu kecil. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyinari kami dengan wajah-Mu. Dan Engkau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan karunia dan damai senantiasa. Biarlah kami menjadi anak-anak, siswa-siswi yang memiliki karakter yang indah, memberikan harapan bagi orang lain. Kami mengucap syukur hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, dan selamat pagi bagi kita semuanya. Jangan lupa, di minggu depan kita akan bertemu kembali di dalam Voice of Aletheia bersama hamba-hamba Tuhan yang lainnya dan menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa juga yang kalian tergerak dan ingin memberikan syukur kalian dengan persembahan di nomor rekening yang sudah tertera setelah acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Voice of Aletheia minggu depan. Selamat pagi.